saya itu habis sakit. Iya. Habis sakit keras. Sebelum itu saya itu nantang Gus Muhaimin. Karena saya masih terafiliasi dengan grup anti Caimin. Caimin itu betul-betul menzolimi Gus Dur. Gitu. Kurang ajar terhadap Gus Dur. Begitulah. Ternyata yang ngurusin saya sakit itu kadernya Caimin. Ya. Ketika Anda tersadar, apa target Anda sebetulnya? Ya, karena saya bersyukur masih dikasih kasih hidup, dikasih kesehatan, bisa melakukan kebaikan. Salah satunya yang saya ikhtiarkan kali ini, mudah-mudahan ikhtiar saya ini bisa memberi pematik kesadaran gus-gus kami. Gus Muhaimin ini itu supaya rukun, Mas, supaya rukun. Jika ini didolimi sama kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan NU PKB. Iya. Atau mungkin saya yang zolim, yang zolim terhadap Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, kali ini kami akan membahas persoalan klasik antara Gus Muhaimin, kemudian hubungannya dengan Gus Dur, dan belakang riak-riaknya ada juga dengan Mbak Yeni Wahid. Saya sekarang akan berbicara dengan salah satu sosok pelaku sejarah, ya, yaitu Mas Azhari Kayisan. Apa kabarnya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, Mas, saya pengen sedikit tahu saja bahwa Anda itu ketika terjadi konflik PKB Gus Dur kemudian dengan Gus Muhaimin, posisi Anda seperti apa dan apa gambarannya pada waktu itu? Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini nanti menjadi manfaat pencerahan yang bisa mendinginkan, mendamaikan semua pihak. Ya. Jadi begini, Pak Yusuf, bahwa saat itu posisi saya itu sebagai pengurus wilayah PKB Jambi. Iya. Karena saya memang sering diutus oleh ketua Jambi untuk komunikasi dengan pusat, itu saya yang ditugaskan. Sehingga saya pas kejadian konflik itu memang berada di Jakarta. Sehingga saya memang jarang ke Jambi akhirnya. Nah, gitu. Jadi saya selalu nguping, selalu cari informasi yang update bagaimana perkembangan PKB saat itu. Anda itu ikut konflik di situ, ikut PKB siapa? Jadi memang saat itu kita memang ke Gus Dur, ya. Kita ke Gus Dur. Kita ke Gus Dur karena pemahaman kita waktu itu memang Gus Dur sedang mau dimakzulkan. Mau dimakzulkan oleh kelompoknya Caimin waktu itu, ya. Ya. Kemudian setelah Anda tahu itu, ya, dan ikut terlibat itu di situ, ya, Anda masih tetap ikut PKB-nya Gus Dur waktu itu, ya? Masih ikut. Jadi pemahaman saya waktu itu memang memang kita waktu itu dibenturkan, milih Caimin apa milih Gus Dur, kan gitu. Anda lebih memilih? Saya memilih Gus Dur. Jadi, waktu itu saya masih ingat, saya dikumpulkan oleh Mr. X. Mr. X itu, ya. Mr. X yang biang kerok sebenarnya. Iya. Mr. X ini saya dengan pengurus wilayah Garda Bangsa waktu itu, pemudanya PKB, itu dikumpulkan di Jakarta ini. Tahun berapa Anda ingat? 2007, 2008 ya. Pokoknya. Sebelum Muktamar Ancol dan Parung. Nah, jadi dikumpulkanlah semua ketua Garda PKB wilayah Palembang waktu itu, Sumatera Selatan, terus Bali, Jawa Timur, Jambi, Jakarta, DKI Jakarta. Masih ingat Mas Husni, DKI Jakarta, Bali Mas Ahmad, saya sama ketua saya Riri, Rizalul Fikri. Jadi sama Mr. X di rumah Mr. X ini. Singkatnya begini, lu
pilih ikut Gus Dur apa Caimin katanya. Oke. Kalau lu ikut Gus Dur, lu harus lakukan ini. Oke, iya. Nah, waktu itu kita langsung bikin mosi tidak percaya dengan ketua Garda saat itu, namanya Eman Hermawan. Oh, almarhum ya? Almarhum. Masya Allah. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin. Ya. Beliau luar biasa. Ya. Jadi disinilah di gedung PBNU waktu itu kita bikin konferensi pers bahwa minta supaya Gus Dur mencopot Mas Eman Hermawan ini. Oke. Gitu. Ya, akhirnya benar dicopot gitu. Dicopot. Ya. Terus kemudian berlanjut lagi riak-riak operasi Mr. X ini semakin kencang lah. Siapa yang berlawanan itu dibidik lah. Oke. Kemudian itu sudah ada pemecatan belum? Surat pemecatan pengurus PKB, Caimin dan lain belum? Belum. Waktu itu belum. Hanya itu pemanasannya itu. Pemanasannya ya. Oke, ya. Nah, akhirnya tambah panas yang terakhirnya ya Caimin dipecat itu. Oke, ya. Ada surat ya seperti itu. Itu ada bahasanya lagi nanti. Oke, ya. Oke. Mas, kalau boleh tahu nih, target dari Mr. X untuk membenturkan Gus Dur dengan Caimin itu apa sih sebenarnya? Nah, itu saya dapat juga baru-baru ini. Jadi begini Pak Yusuf, bahwa apa yang saya lakukan hari ini ikut coba mengklarifikasi sejarah yang terjadi saat itu supaya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan, berturun-temurun. Untuk bilang kali, saya itu habis sakit, habis sakit keras, ya pokoknya serius. Saya dirawat sampai 2 minggu di rumah sakit, dalam posisi yang nggak punya apa-apa waktu itu. Sebelum itu saya itu nantang Gus Muhaimin, karena saya masih terafiliasi dengan grup anti Caimin. Oke. Jadi setelah Anda dari perhelatan Parung sampai sekarang itu masih terus melakukan penentangan terhadap Caimin. Iya. Oke. Secara kultural. Oke. Walaupun secara politik mungkin ya kita tetap berinteraksi dengan kelompok. Oke. Nah, Anda kapan sakit? Ya 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Oke, ini ada surat keterangan formulir pasien. Itu Anda di sini sakitnya 16 Juli. Keluar dari rumah sakit. Anda keluar dari rumah sakit itu 16 Juli 2022. Iya. Ya. Kalau boleh tahu diagnosa apa Anda sakitnya? Jadi lambung saya kena, paru-paru saya kena, paru-paru saya itu sudah 100% tertutup hampir 100% tertutup oleh namanya tuberkulosis yang tuberkulosis ya. Itu sudah merah. Ya. Oke. Sudah bahaya sekali. Alhamdulillah kemarin setelah perawatan sekian lama itu dan ada rawat jalan, saya sudah dinyatakan negatif. Oh, negatif. Anda sembuh. Itu jadi keluar dari rumah sakit 16/07/2022. Iya. Nah, sekarang itu kita podcast itu bulan September ya. Nah, sekarang lebih mungkin 1 bulan yang lalu gitu ya. Betul. Ya, oke. Sakit Anda itu berapa hari Anda dirawat di rumah sakit? Yang total itu kalau dikumpulin 2 minggu total kan. Tahap pertama dirawat, akhirnya terus kumat lagi, ada sakit lagi, terus dioperasi 2 minggu, sekarang rawat jalan. Oke. Mas bisa diceritakan, katanya tadi ketika Anda mau sakit itu menantang Caimin akan melakukan apa sebetulnya? Jadi sebelum sakit itu kejadiannya. Jadi sebelum sakit Anda akan melakukan apa? Saya akan melakukan memperkuat bahwa Caimin itu betul-betul menzolimi Gus Dur. Gitu. Kurang ajar terhadap Gus Dur. Gitulah gerakan kita itu mau melalui apa? Ya melalui podcast juga nanti. Sosmed. Ya sosmed. Saya sudah ngumpulin teman-teman yang sealiran dengan itu. Waktu itu sudah saya rancang.
nggak jauh dari situ, blek, saya sakit. Iya. Nah, dari sakitlah saya ada perenungan. Oke. Karena ternyata yang ngurusin saya sakit itu kadernya Cak Imin. Yang dia sendiri nggak tahu. Iya. Dengan saya nggak tahu. Dia hanya dilapori bahwa ada orang NU yang sakit gitu. Akhirnya beliau langsung ngontak dengan direktur rumah sakit itu. Sehingga saya dilayani dengan maksimal lah sama rumah sakit. Oke. Kalau boleh tahu siapa orangnya? Belakangan saya baru tahu namanya Pak Sutikno. Pak Sutikno, anggota DPRD DKI. Oh, Pak Sutikno anggota DPRD DKI dari fraksi PKB. Ya. Itu yang menolong Anda? Iya, yang menolong saya. Okay. Ada yang lain-lain ya. Oke. Tapi yang paling ketika masuk itu Anda dirawat bahwa tuberkulosis atau komplikasi ya? Iya, komplikasi. Nah, posisi Anda zero untuk finansial kemudian lain, semua gituan ya? Sudah zero, nggak ada yang nunggu, Mas. Oh, nggak ada nunggu? Karena ya sudah pura-pura. Pura-pura akhirnya Pak Sutikno. Oh, sorry. Pak Sutikno. Iya. Ya. Dia langsung menghubungi direktur rumah sakit supaya saya dirawat secara layak dan maksimal gitu. Maksimal. Akhirnya Anda berapa hari? 2 minggu? 2 minggu. Tapi ada lagi kelanjutannya. Setiap minggu kontrol waktu itu. Iya. Terus dirawat lagi. Pokoknya seru lah. Jadi Anda itu terbebas semua dari pembiayaan macam-macam. Betul. Dari Pak Sutikno tadi. Oke. Dari situ ya. Dari situlah saya ada penyadaran bahwa ternyata mungkin saya yang zalim. Yang zalim terhadap Cak Imin atau bagaimanapun beliau kan cicitnya Mbah Bisri. Iya. Saya sudah kurang ajar dengan walinya orang NU gitu. Iya. Orang NU. Saya sadarnya di situ. Demi Allah, demi Rasulullah, kesadaran ini bukan karena saya disuruh, nggak ada yang nyuruh saya. Ini adalah kesadaran dari perjalanan ruhani saya lagi. Perenungan perjalanan politik Anda, meniti karir dari Jambi, kemudian juga di Jakarta gitu kan, sampai terbaring sakit. Akhirnya Anda merenungkan bahwa kesimpulan dari perjalanan politik Anda seperti apa? Sosok Muhaimin Iskandar dan sosok Gus Dur. Jadi sebelum saya podcast ini, saya itu minta izin dengan orang yang sangat amat dekat dengan Gus Dur, zahiran wa batinan. Siapa itu? Ada kiai yang beliau nggak mau disebut namanya. Oke, iya. Sangat amanah. Ini kalau sumber hadis itu soheh, musalsal. Oke, iya. Sangat terpercaya. Iya. Beliau. Saya sudah dikasih izin, ya sampaikan apa adanya menurut sepengetahuan Mas Azhari bahwa sejarah itu begini saat itu. Ya, kalau menurut Anda bagaimana sih sebetulnya konflik Cak Imin dengan Gus Dur? Itu tidak berdiri sendiri, Pak Yusuf. Bahwa itu memang ada yang mendesain, ada yang mentarget Gus Dur itu PKB itu harus hancur. Oke. Itu pasti itu. Kesaksian saya ini pasti. Saya berani mempertahankan dunia akhirat melalui Mr. X yang akhirnya memporak-porandakan PKB. Dan akhirnya PKB memang porak-poranda saat itu. 2009 itu 4% kalau tidak salah. Bayangin, belum ada konflik partai yang separah itu, sebrutal itu. Iya. Waktu itu saya membawa pasukan ke KPU untuk mendaftarkan caleg-caleg kita. Bersamaan dengan pasukannya Gus Muhaimin juga mendaftarkan ini di Jambi. Sampai segitunya. Jadi antar kadar itu betul-betul gitu ya, rebutan ini gitu. Iya, itu betul-betul bukan hanya elit yang perang, tapi sampai bawah. Adu kambing istilahnya kalau orang lagi. Kalau elit mungkin sekarang ada beberapa yang sudah sudah islah, tetapi di arus bawah ini yang sulit untuk beberapa elemen untuk menyatu kembali. Seperti itu. Irisannya seperti itu. Ya. Dan banyak teman-teman saya yang masih ada bergabung di salah satu organisasi yang menamakan berafiliasi ke sana. Tapi padahal motifnya hanya untuk merongrong Gus Muhaimin. Kayaknya begitu.
Oke, jadi mungkin motifnya, motif mungkin kalau kita berbicara motif kan kita tidak tahu, tetapi memang gerakan kultural ini yang penting bukan Muhaimin Iskandar. Betul, begitu? betul. Oke, Betul. iya, iya. Ketika Anda tersadar, apa target Anda sebetulnya? Ya, karena saya bersyukur masih dikasih kasih hidup, dikasih kesehatan, bisa melakukan kebaikan. Salah satunya yang saya ikhtiarkan kali ini, mudah-mudahan ikhtiar saya ini bisa memberi pematik kesadaran Gus-Gus kami, Gus Muhaimin ini itu supaya rukun, Mas, supaya rukun. Jika ini didolimi sama kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan NU PKB, Iya, iya, iya. Gus Dur itu, Mas, ini saya cerita, cerita. Kalau Gus Dur nggak ridho dengan PKB, mudah Gus Dur. Iya. Kita bubarkan PKB, selesai. Terus kemudian hubungan Gus Dur dengan Caimin apa seperti itu yang kita lihat bahwa terjadi konflik? Atau katanya ada pesan-pesan Gus Dur khusus terhadap Muhaimin Iskandar? Jadi penelaan itu juga, penyadaran itu juga akhir-akhir ini saya menelusuri lagi ya, kebenaran itu, mana hakikinya yang benar itu. Iya. Setelah saya angen-angen orang yang saya bilang dari Kiai dan orang yang paling dekat satu lagi yang nanti kalau memang ada orang yang meragukan bisa saya bawa ke podcast ini. Iya. Itu bahwa Gus Dur itu sudah selesai dengan Gus Muhaimin. Oke, berarti Gus Dur sama Gus Muhaimin itu sudah selesai masalah PKB. Sudah masalah PKB. Apa yang diselesaikan? Iya, kira-kira secara secara rahasia. Oke, ya. Itu Gus Dur sudah dapat mandat untuk melanjutkan PKB itu. Iya, iya. Maaf, ini pendapat saya ini tersadar setelah ini loh ya. Kemarin belum. Belum. Jadi Anda meyakini bahwa ada pertemuan khusus antara Gus Dur dengan Caimin yang mengatakan bahwa Gus Dur ridho bahwa PKB dilanjutkan oleh Caimin. Betul. Ini pertemuan atau sekedar kabar burung, Bung? Jadi dalam menelisik kebenaran itu kan kita harus tahu sumber sebenarnya. Amanah atau tidak amanah, orangnya bisa dipercaya tidak. Sumber yang mengatakan Gus Dur sudah selesai itu adalah orang yang wiroi, yang zuhud. Dia nggak mau dipublish, itu nggak mau. Kecintaannya terhadap Gus Dur itu sudah luar dalam. Di tempat beliau itu setiap bulan haul khusus untuk Gus Dur. Masya Allah, gitu kan ya. Iya. Itu dari situ sumber informasi itu, gitu kan ya. Jadi bahkan beliau menyebut pertemuan itu di titik ini, di tempat ini, paham betul. Berarti yang tahu itu adalah Gus Dur dengan Caimin pertemuan ini. Ada saksi lain. Ada saksinya. Ada saksinya. Ada saksinya. Kalau memang ada orang yang nggak terima itu, saya insya Allah bisa mendatangkan saksi itu. Ya, oke, baik. Terus saya jadi teringat dari pesan Jaya Suprana bahwa dalam pertemuan itu kita nanti setel videonya ya, bahwa Caimin, kemudian Jaya Suprana, kemudian Gus Dur yang mengatakan bahwa Jaya Suprana bilang Caimin adalah orang yang punya kapasitas untuk melanjutkan PKB ini. Muhaimin Iskandar, pertama saya ucapkan selamat atas peluncuran buku hebat Anda, Visioning Indonesia, yang sangat bagus dan sebenarnya mengungkapkan warisan pesan yang kita berdua sangat hormati dan sangat cintai, yaitu Gus Dur. Saya masih ingat benar pada suatu kesempatan di markas besar NU yang di kawasan Keramat Jakarta itu, dan bagaimana kita bertiga, saya, Caimin, dan Gus Dur itu leyeh-leyeh. Nah, pada saat itulah Gus Dur mewariskan pesan-pesan
dan wejangan beliau. Karena beliau tahu yang mampu melanjutkan perjuangan Gus Dur bukan saya, tetapi Caimin. Senantiasa berpihak ke kaum tertindas. Jadi sebenarnya pada waktu itu Gus Dur memberitahu kepada Caimin agar apabila Caimin itu ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur sebagai satu di antara sekian banyak cantrik-cantrik Gus Dur yang dianggap mampu membela kaum tertindas, yaitu yang lemah. Saya yakin Caimin akan terus gigih berjuang bersama PKB untuk membela kaum tertindas. Kira-kira pesannya relevan seperti ini apa bagaimana? Benar, jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi semacam wasiat, wasiat untuk melanjutkan PKB ini. Ya. Saya yang masih ingat pertemuannya salah satunya itu di rumahnya Mbah Tarjo. Iya, bagaimana itu? Mbah Tarjo PDIP waktu itu kan masih hidup. Iya. Saksinya Mbah Tarjo ya, terus ada lagi saksi satu orang lagi. Nanti bisa ada. Bagaimana itu? Ya tentang kelanjutan PKB lah, ngobrol antara paman dan ponaan gitu. Jadi makanya beliau-beliau ini yakin betul bahwa sudah selesai dan beliau saksinya. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.